Kerja sama bilateral Indonesia-Inggris. Letak astronomis Inggris berada pada 50 derajat lintang utara hingga 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat hingga 2 derajat bujur timur. Berbeda dengan Britania Raya yang secara astronomis terletak di antara 49 derajat sampai 61 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Secara geografis terletak di sebelah barat daratan Eropa. Sebelah utara Inggris berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Inggris, sebelah barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, serta sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. Secara geologis, Inggris berada di lempeng Eurasia. Luas wilayah negara Inggris sebesar 130.279 km persegi, sedangkan luas wilayah Britania Raya sebesar 243.610 km persegi, meliputi wilayah Inggris, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Populasi negara Inggris Raya tahun 2018 sebanyak 55,98 juta jiwa, wikipedia.com. Penduduk Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt, Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman, Anglo, Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Berdasarkan letak lintang dan posisinya yang dikelilingi oleh lautan, Inggris memiliki iklim sedang yang sejuk dan basah. Kondisi iklim di Inggris juga dipengaruhi oleh arus laut panas, Gulf Stream, yang berasal dari ekuator, Samudra Atlantik. Secara umum, wilayah Inggris memiliki iklim laut pantai barat dengan ciri-ciri pengaruh laut dominan, musim dingin berawan tebal, berkabut, dan waktu siang lebih pendek, musim panas sejuk, cerah, dan waktu siang relatif panjang, serta hujan sepanjang tahun. Perkembangan perekonomian di Inggris dimulai sejak revolusi industri, terutama pada sektor industri, pertambangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Perekonomian pada sektor pertanian dilakukan secara intensif yang didukung dengan mekanisasi. Hasil pertanian meliputi gandum, padi-padian, buah-buahan, gula, dan sayur-sayuran. Peternakan pun dilakukan secara intensifikasi. Jenis yang dikembangkan adalah sapi, domba, babi, dan unggas. Perikanan mengalami kemajuan, terutama perikanan laut. Inggris memiliki armada perikanan yang besar dan maju. Pelabuhan ikan terdapat di beberapa tempat, antara lain Grimsby, Great Yarmouth, Kingston upon Hull, dan Aberdeen. Pertambangan di Inggris didukung oleh tersedianya batu bara sehingga menjadi negara penghasil batu bara terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Rusia. Daerah penghasil batu bara antara lain Wales bagian selatan, Skotlandia, Lanarkshire, Pegunungan Pennines, Pegunungan Cambrian, dan Stafford. Akibat eksploitasi besar-besaran, persediaan batu bara di Inggris mengalami penurunan sehingga sumber energi negara ini mulai berorientasi minyak dan gas bumi di Skotlandia dan Laut Utara dengan pusat penyulingan di Aberdeen, Grangemouth, dan Dundee. Hasil tambang lainnya adalah biji besi, timah hitam, dan tembaga yang dihasilkan di Pegunungan Pennines, Pegunungan Cambrian, dan Midlands. Adapun seng dan mangan dihasilkan di Pegunungan Pennines dan Cambrian. Sektor industri didukung oleh sektor pertambangan, terutama batu bara. Jenis industri penting dan merupakan produk ekspor Inggris antara lain baja, kapal laut, mobil, kereta api, tekstil, pesawat terbang, alat pertanian, dan barang elektronik. Ada 7 pusat industri penting di Inggris, antara lain, London dan Oxford sebagai pusat industri pesawat terbang, mesin mobil, dan galangan kapal, Birmingham sebagai pusat industri berat, seperti mesin mobil, kereta api, pesawat terbang, mesin tekstil, dan mesin-mesin pertanian, Newcastle sebagai pusat industri galangan kapal, Glasgow sebagai pusat industri tekstil, lokomotif, galangan kapal, dan baja, Leicester sebagai pusat industri tekstil, Belfast sebagai pusat industri galangan kapal, serta Middlesbrough, Sheffield, Swansea, Northampton, dan Newport sebagai pusat industri baja. Perkembangan pariwisata didukung oleh objek wisata yang khas dan beragam yang sangat menarik, terutama kebudayaan, seperti istana dan kastil-kastil tua. Objek wisata tersebut antara lain Istana Buckingham, bangunan-bangunan dengan arsitektur gaya kuno, seni patung, seni musik, dan seni rupa.
Inggris juga terkenal akan wisata alamnya. Negara ini memiliki 10 taman nasional, antara lain Taman Nasional Broads, Taman Nasional Dartmoor, Taman Nasional Exmoor, Taman Nasional Lake District, Taman Nasional New Forest, dan Taman Nasional Yorkshire Dales. Inggris merupakan salah satu negara maju di Eropa, tetapi tidak menutup kemungkinan negara ini juga memiliki permasalahan, baik permasalahan sosial, lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan. Salah satu masalah sosial yang ada di Inggris ialah semakin banyaknya imigran yang masuk ke Inggris. Dari sekitar 60 juta jiwa penduduk Inggris Raya, sekitar 8,4 juta orang di antaranya merupakan imigran, BBC, 2019. Masalah lingkungan yang ada di Inggris merupakan dampak perubahan iklim yang mulai terasa dan polusi udara. Menurut penelitian The Met Office Central England Temperature, Metoffice Gov, UK, menunjukkan bahwa suhu di abad ke-21 lebih hangat 3 oC dari sebelumnya. Meskipun memiliki kekurangan dalam hal sosial dan lingkungan, tetapi tidak menutupi potensi alam dan sumber daya manusia yang ada di Inggris. Sebagai negara yang maju dan adikuasa di benua Eropa, menjalin hubungan bilateral dengan Inggris tentu akan menguntungkan bagi Indonesia. Berikut beberapa kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Inggris. A. Kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan antara lain diluncurkan kembali kelompok kerja bersama tentang ekonomi kreatif, meningkatkan kerjasama ekonomi termasuk melalui dialog ekonomi tingkat kerja reguler, melakukan investasi asing antara Inggris dengan industri-industri yang ada di Indonesia, serta partisipasi Inggris dalam Forum Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2019. Selain itu, dilakukan perjanjian nota kesepahaman dan dibentuknya Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama, KEP, atau Joint Economic and Trade Committee, JETCO. B. Kerjasama bidang politik. Dalam bidang politik, Indonesia dan Inggris melakukan dialog siber menjelang pertemuan kelompok ahli pemerintah PBB, melakukan perjanjian kerjasama membantu Indonesia dalam pembangunan rendah karbon, PRK, serta menjaga kelangsungan perdagangan kayu yang diatur dalam skema Forest Law Enforcement Governance and Trade, FLEGT. Begitu Inggris meninggalkan Uni Eropa. Selanjutnya partisipasi Indonesia dalam Media Freedoms Conference yang diselenggarakan Inggris pada bulan Juli 2019, komitmen bersama terkait isu repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar secara aman, sukarela, dan bermartabat, serta pengakuan bersama atas peran penting ASEAN dalam isu tersebut. C. Kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Inggris bekerja sama untuk menanggulangi terorisme dan kekerasan berbasis ekstremisme.